Selamat pagi, suster, bapak, ibu guru, serta anak-anak dan keluarga Fransipa yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tabik pun, ya pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Marilah kita hening sejenak. Kita awali aktivitas kita pada hari ini dengan berdoa. Sebelumnya, marilah kita lambungkan lagu pujian. Jaga keluarga kudus, Yesus Sang Putra, penebus dosa, dan Bunda Maria. Santo Yusuf yang dan pekerja, pelindung gereja semesta, setia warta kabar gembira, penuh kasih. Jagalah kami sekeluarga dari mara bahaya. Doakan kami tetap setia, taati kehendak Bapa. Jagalah kami sekeluarga dari mara bahaya. Doakan kami tetap setia, taati kehendak Bapa. Lindungi kami dan semesta, sekarang dan selamanya. Suster, bapak, ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui doa pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam pertemuan ini menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami mohon rahmat-Mu
bagi mereka yang tidak dapat hadir hari ini. Semoga mereka semua tetap dalam naungan kasih-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita dengarkan renungan pada pagi hari ini. Dalam bacaan pertama, kita mendengar Daud memberi wejangan kepada Salomo, anaknya, sebagai penerus kerajaan. Kemudian dalam bacaan Injil, kita juga mendengar Yesus memberi wejangan kepada para murid yang ia utus berdua-dua untuk melakukan pelayanan. Pada dasarnya, wejangan itu bersifat etis, yakni terarah pada sesuatu yang baik dan positif. Kita pun seringkali menerima wejangan, entah dari orang tua, dari guru, dari mereka yang dituakan, ataupun dari gereja dan institusi lain. Bagaimana kita mendengarkan, menghayati, dan menghidupi wejangan-wejangan yang kita dengar? Salomo setia pada wejangan ayahnya, sehingga kerajaannya semakin kokoh. Para murid Yesus pun berusaha melaksanakan tugas perutusan mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga banyak orang bertobat, terbebas dari setan, dan sembuh dari penyakit. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga setia mengikuti wejangan orang tua kita? Apakah kita tekun mengikuti ajaran iman yang kita terima dari gereja? Apakah aktivitas kita selaras dengan identitas kita sebagai murid Kristus di zaman ini? Pilar 5, disiplin. Karakter 2, tanggung jawab. Indikator 1, menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Setiap manusia memiliki kewajiban dimanapun ia berada. Kewajiban setiap manusia tidak sama, tergantung di mana ia berada dan berperan sebagai apa. Setiap kewajiban
harus dilaksanakan dengan baik agar kehidupan berjalan dengan selaras dan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula dengan peserta didik. Peserta didik juga memiliki tugas dan kewajiban sesuai dengan perannya. Dalam menyelesaikan tugas dan perannya, peserta didik harus melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Doa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi, untuk hidup selama-lamanya. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat, panggilan, dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawa Laut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawa Laut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Asisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah-Mu yang sungguh melimpah bagi kami, sehingga kami dapat merasakan kelimpahan rahmat-Mu melalui kasih-Mu. Bapa, pada hari ini kami akan memulai aktivitas. Bimbinglah dan sertailah kami, supaya apa yang akan kami lakukan pada hari ini senantiasa berkenan kepadamu. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang pada saat ini tidak dapat hadir karena sakit. Semoga Engkau dapat menjamah dengan tangan kuasa kasih-Mu, sehingga anak-anak kami dapat hadir dan berkumpul kembali. Bapa, ini semua kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Suster, Bapak, Guru, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dinaungi, diberkati, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Halo anak-anak, terima kasih suster, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak yang telah mengikuti doa pada hari ini. Tetap semangat ya, dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Yesus menerimus, jiwa besar dalam skala, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela